dikit. Enggak, masih inget semuanya. Posisinya. Posisinya, duduknya, ketawanya mereka tuh kayak apa. Masih ingat. Hai semua, saya Fani Dan saya Ardit. Kami berdua adalah pendeta. Dan kami pasangan suami istri. Dan di podcast ini kami akan banyak berbincang tentang opini kami yang tidak selalu sama. Selamat mendengarkan. Halo, selamat datang di podcast Jejak Karya. Oke, Papi. Apa? Kali ini kita mau menyapa penonton, subscriber kita yang sangat banyak itu. Kita mau bahas tentang apa? Bentar. Podcast ini disponsori oleh The Emirates Hotel. Oke. Sekalian Yes. promosi ya, dipersilakan Bapak Ibu yang mau menginap di The Emirates di Salatiga. Ada berbagai paket. Oke, semoga The Emirates mengendorse kita ya. Jadi brand ambassador. Kirimin kayak kopi kayak Oh, untuk kita ya. ini, untuk kita ngonten Gelas-gelas kayak gitu. gini juga mau. Gelasnya boleh lah ditambah ya. Masa kita cuma punya satu, parah The Emirates. Tolong dong, sponsori kita dong. Ya, Pak Nanti Dodit, kita Pak Dodit. promosiin. Kok malah gue endorse? Langsung. Enggak, Pak Wito. Enggak bercanda Bapak. Oke, mari kita mau bahas tentang apa kali ini? Mau apa briefingnya? Hah? Briefingnya apa? Oh, mau renek briefingnya. Udah bercanda terus. Ayo, serius. Oke. Kita mau satu topik yang serius, yang deep, yang mendalam. Apa kira-kira? Partai apa yang suka spam chat? Itu apa lagi? P. Gitu. Itu bercandaan bapak-bapakmu, aku Kau tahu. ramah. Kan dia tuh humoris tapi nggak jelas. Nggak, jadi kita mau bahas apa? Tak delok catatannya ya. Ya Tuhan. Ya, kita mau bahas tentang trauma. Tentang trauma. Ini topiknya memang agak berat, tapi kita akan berusaha membahas ini seringan mungkin. Kita mau membahas tentang trauma. 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 Jadi, Definisi terlebih dahulu. Apa itu trauma? oke, tolong dijelaskan Bapak. Aku sedang impersonate Pak Teguh. Trauma adalah Emang Pak Teguh kayak gitu? Iya. sebuah kejadian di masa lampau yang mempengaruhi kehidupan di masa kini. Oke. Kira-kira begitu. Pak Teguh banget ya. Iya, Pak Teguh. Pak Teguh banget. Semoga Pak Teguh tidak menonton ini ya. Semoga. Oke. Sekarang serius dong. Iya. Kamu menirukan Pak Teguh, aku jadi gagal fokus. Jadi trauma itu ada sesuatu yang terjadi di masa lampau yang mempengaruhi masa kini gitu ya, definisi singkatnya. Nah, kalau Papi nih, kamu punya trauma nggak? Punya lah. Trauma tinggian aku. Sampai sekarang? Sampai sekarang? Iya. Makanya kan aku kalau mau ganti lampu kan mending pakai soket. Daripada naik tangga. Iya, dia ondo. Lah, nanti kalau genteng kita bocor siapa yang ngebenerin? Ya tukang tuh yo. Ya, Tukang. Betul, nggak harus tuh bapak-bapak semuanya bisa naik ini. Ya oke, ketinggian. Tapi trauma ketinggian ya. Jadi kamu sadar bahwa kamu punya trauma ketinggian. Aku ingat kejadiannya ketika trauma ini pertama kali muncul, aku juga ingat. Oke, bisa ceritain tentang trauma. Jadi teman-teman, waktu itu siang hari, sepulang sekolah. Ini harus banget gitu, nadanya kayak gitu. Sinematik nanti dibagiin.
Terus sing iso ngedit sinematik tapi. Ya iya, aneh, udah biasa aja. Jadi Ya, sepulang sekolah. sepulang sekolah SD waktu itu. Aku lupa kelas berapa, kelas 4 atau kelas 5. Aku punya temen pernah ke Semarang tuh temanku, Steve. Oh, Steve. Nah, sekarang dia di Jakarta, kerja di Mola TV. Hai Steve, semoga Steve-nya nonton ya. Dulu aku sama Steve itu les bareng. Les bareng. Dulu kami itu termasuk siswa yang berprestasi di SD. SD Kristen 4 Manis Renggo. Ini alumninya. Termasuk siswa yang berprestasi. Tapi aku tuh nggak pernah bisa rankingnya melebihi Steve. Steve itu pasti ranking 1. Oh, jadi Steve selalu lebih pandai dari kamu. Dia ranking 1, aku pasti ranking 2. Ada satu lagi temen, Yuliana. Nggak tahu dia di mana sekarang ya. Tapi kami bertiga itu selalu ijol-ijolan. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tapi aku tuh nggak pernah dapat yang 1. Pasti 2 atau 3. Gitu. Okay. Nah, aku deketnya sama Steve ini. Dari rumahnya, dulu kami naik sepeda pergi ke les-lesan. Tempat les gitu. Nah, kejauhan di Manis Renggo. Manis Renggo itu kan lereng ya. Lereng. Jadi banyak jalan yang apa ya? Naik turun gitu. Naik turun. Nah, dulu lagi senang-senangnya naik sepeda, jadi kemana-mana naik sepeda gitu. Nah, untuk sampai ke tempat les itu kami harus melewati turunan yang waktu itu bagi anak SD cukup curam begitu. Nah, di samping jalan turunan itu kirinya adalah sungai, tapi sebelah sungai itu ada sawah. Oke. Bisa bayangin ya, pedesaan banget. Jalannya ada di atas gini. Oke. Nah, gitu. Terus kami turunlah. Nah, remku itu blong. Memang biasanya nek biyen mami tahu ngrasake sih nek ngerem pit. Kuwi iki ora nganggo rem sing ini tangan, tapi nganggo sikil sing nganggo sandal to. Terus apa kuwi digawe ning ban ngarep ki lho. Jadi ditahan pakai ban. Pakai kaki. Bannya ditahan pakai kaki biar gesut-gesut gitu. Oh, aku bisa membayangkan, tapi aku nggak pernah mengalami sih. Cowok-cowok sering banget dulu waktu itu. Oke, tapi nah, waktu itu wes aku nggak bisa karena kencengnya ya, aku nggak bisa apa namanya ngerem lagi pakai kaki, nggak berani karena kalau aku ngerem pakai kaki itu kakiku pasti masuk sana, masuk ke asnya sepeda itu. Dan akhirnya nabrak batu, aku tahu, ingat banget batunya itu besar, terus terjungkal gitu ke sawah itu yang tingginya kira-kira 3 meter gini ada 3 meter tuh seatap ini kali ya? Iya, tinggi loh itu. Segini nih? Wih, kamu nggak patah-patah tulang? Ini lukanya masih ada. Ini bekas toh. Tapi udah agak hilang. Udah agak hilang, tapi lama loh hilangnya ini. Baru-baru ini hilang. Tapi kamu baik-baik saja? Ya enggak lah. Ini lama banget keringnya, mungkin dalam banget lukanya. Maksudnya nggak ada patah tapi kan? Enggak. Lecet? Enggak. Walaupun waktu itu aku jatuh duluan, sepedaku membrui aku. Jadi tahu-tahu wis kejadiannya nggak sakit, sakitnya setelah kejadian. Nah, Steve langsung nulungi, terus diantar pulang, nggak jadi les. Nah setelah itu aku tuh ketika berada di tempat tinggi itu takut, apalagi di pinggir jurang atau di pinggir apa begitu yang tinggi, naik tangga itu takut. Naik gunung gitu? Nah ini naik gunung tuh kan itu ketinggian. Naik gunung kan tinggi, tetapi kan tidak di tepi jurang ya. Kalau ada di jalan tepi jurang, aku tuh bener-bener harus mungkin sampai merangkak ya. Karena setakut itu. Singun, kalau orang Jawa, singunan itu perasaan kalau lihat ke bawah dari ketinggian mau kayak gemeter gitu ya. Nah, terakhir naik gunung tuh aku juga, enggak terakhir sih, pernah naik gunung di Merapi, itu pakai sepatu yang bukan sepatu gunung. Licin. Sepatunya itu sepatu yang solnya keras banget.
Jadi bukan 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 alat untuk gunung ya. Mm-mm. Turunnya itu turunnya itu waktu itu bareng sama orang Singapura. Aku ingat. Waktu itu tuh kami berempat. Aku, siapa ya? Tira, Hendro, Bimo. Berempat naik naik Merapi. 2 hari 2 malam 3 hari gitu. Turunnya bareng orang Singapura kayaknya yang bisa bahasa Inggris, Hendro, ngobrol-ngobrol gitu tuh. Terus jalannya memang kalau orang naik gunung kadang kalau kalau turun itu memilih untuk lari karena biar cepet. Malah kejungkel. Nah, aku nggak bisa kayak gitu. Aku Nah, tetapi pelan-pelan. pelan-pelan. Nah, aku mencoba untuk jalan agak cepat sedikit. Bener, nggak bisa ngerem, Akhirnya, nggak bisa ngerem, nggak bisa ngerem. Ngarepku ono pohon, tetapi sudah dipakai pegangan Bimo. lah, Wah, aku ke yang kanan, mm, bilang jalan banget. Ada 2 meter kayaknya. Udah, kayak kayak jari jari Bimo kayak kayak wong apa gue melayang ini. Pasrah. Oh, dah, hidungku yang kementok batu. tapi ini nggak ada bekas. Mata mancung toh. Ada Iya. biasa tuh. Tapi setengah gini, ini luka. Sampai pulang aku ditakoni, "Bu, ini enggak gunung po bulan." Astaga. Karena Tapi karena segini loh, itu kan segini ki itu luka luka. beset kabeh. Tapi kan itu waktu kuliah ya. Dulu Aku kok nggak kuliah tahu ya. Tapi kalau kamu sempat terkena insiden, itu sudah ceritanya sudah aku lupa ya, aku nggak tengah-tengah tahu. skripsi apa. Loh, Pokoknya itu tuh wis rampungan gitu. Jadi punya waktu free. Entah pas setelah aku sidang atau jeda. oh ya, Aku lupa, pokoknya kita pokoknya belum gitu. pacaran ya. Belum. Makanya aku Itu nggak tahu. itu naik gunung yang tersantai karena niatnya semalam tok gitu. Jadi 2 hari semalam akan semalam. Tapi karena kami berempat merasa bahwa kita besok free deh gitu. Ya wis lanjut semalam nih. Untungnya bekalnya kami bawa double, bawa banyak. Hmm. Jadi yo aman. Nah, di gunung cuma berempat waktu itu. Ada orang lain yang mendaki pas malam kedua. Oke. Jadi itu traumanya ketinggian dan Trauma tinggi ya. peristiwanya itu adalah ketika kamu kecil sama Steve itu ya. Mm-mm. Dan Kayaknya kamu itu sudah triggernya. sadar ya, Sadar sadar aku. bahwa peristiwa masa kecil yang itu bikin kamu trauma ketinggian sampai sekarang kamu udah sadar. Sadar. Nah sekarang pertanyaanku, eh, setelah kamu tahu kamu punya trauma ketinggian dan kamu tahu peristiwa pemicunya yang bikin kamu jadi trauma itu apa, terus apa yang kamu lakuin untuk supaya kamu nggak trauma lagi? Atau belum ngelakuin apa-apa, masih trauma dan belum bisa mengobatinya gitu. Nggak tahu ya. Eh trauma itu cara penyembuhnya bagaimana? Cuman aku pernah dengar trauma itu harus dilawan. Dalam kasus ketinggian. Iya, dilawan begitu. Aku sulit banget untuk melawan itu karena ya setakut itu dengan ketinggian. Takut itu dengan Tapi juga tapi kan juga trauma itu mengganggu aktivitas kamu Oh nggak enggak, sebenarnya? gawean kurang munggah-munggah. Karena gaweannya orang Heeh, munggah-munggah jadi aman ya. nyaman. Munggah mimbar ya di anu anci-anci ya. Itu nggak tinggi. Lah iya. Oke, oke, Tapi oke. pernah aku mimbar tinggi itu di Di Kasih Kartosuro. Kartosuro. Mimbarnya itu Bulu Lor tinggi. juga tinggi tahu. Gululor enggak lah. Itu termasuknya tinggi sih menurutku. Bandungan tinggi. Bandungan tuh udah kayak disangkar burung. Tinggi banget. Aku kayak naiknya tuh kayak pak, Kayaknya pak, pak, pak. Ini tinggi banget. Kayak di enggak tahu ya. menara. Kita besok kalau ada gereja yang settingan mimbarnya itu tinggi, aku wanita ya ikut paling kon. Jangan-jangan kamu gemeteran.
Nah, katanya GPIB itu kan tinggi ya. Iya, GKJW kadang juga ada yang tinggi ya. aku nggak tahu GKJW. Nggak tahu nih kalau sampai itu mengganggu banget yo Tapi perlu kayaknya enggak lah. disebutkan. Tapi nggak Kalau apa lah sampai mengganggu kayaknya. banget mungkin kamu harus Mimbar ke kan sama cetekelan nih, ke mungkin. ini kali ya, ke terapis Hmm, atau ke psikolog untuk ngebantuin kamu ya. iya. Oke. Nah kalau mami ada trauma apa gitu? Trauma. Aku tuh kalau trauma trauma yang kayak gitu-gitu sih nggak ada. Tapi traumaku itu malah eh, sangat mengganggu mental health-nya aku. Wih, keren. Jadi memang Kok itu keren? lebih dalam ya, maksudnya Heeh. nggak tentang ketinggian atau apa gitu. Hmm, Jadi gini, aduh aku sampai bingung mau cerita dari mana karena ini aku juga nggak pernah cerita hmm, ke siapa-siapa, ini baru di sini. Jadi hmm. aku jadi bingung mau cerita. Jadi gini, Eksklusif nih berarti. ya eksklusif kan aku nggak pernah cerita dimanapun. Dan Oke. karena ini memang sedalam itu. Jadi gini, aku itu adalah tipe orang atau karakter orang yang eh, selalu ingin menyenangkan orang lain. Hmm, Ya itu nggak baik ya, kita tahu itu nggak baik. Jadi selalu ingin menyenangkan semua orang. hmm, Oke, satu. Terus yang kedua, aku itu em, tidak pernah puas dengan apa adanya aku. hmm. Apa ya dong? Mengupgrade diri terus menerus. Ya, tapi kan nanti mempengaruhi rasa syukurnya. Hmm, Jadi aku kurang bersyukur memiliki diriku ini. Dan aku ketemu traumanya itu belum ada setahun ini. hmm, Nemunya tuh belum ada setahun ini. hmm, Menyadari kalau ternyata ada sesuatu di masa lalu yang mempengaruhi seluruh perjalanan hidupku sampai aku punya karakter yang kayak gitu. hmm, Ketemunya belum ada setahun ini. Jadi gini, waktu aku kecil, aku tuh kan sering menginap di rumah Simbah, hmm, di rumah Bu E. Bu E itu ibunya papa. Nah, aku kan sering menginap di situ. Kalau rumah papa mama kan cuma di kampung sebelah lah gitu. hmm, Menginap lah di rumahnya Bu E itu. Dan di sana ada saudara-saudara lain yang juga uh, menginap di sana, tinggal di sana. Ini ceritanya pelan-pelan ya, kayaknya nggak bisa iya, iya. cepet-cepet. Uh, Oke, dan uh, aduh, traumanya beneran, jadi ceritanya susah. Jadi gini, kalau aku menginap di rumahnya Bu E itu atau ibunya papa ini di rumah simbahku ini, kan aku mesti bawa baju. Hmm, Tapi kan bawa bajunya tuh nggak banyak. Nah, suatu ketika aku bawa baju untuk menginap itu, dan itu baju baru. hmm. Pada waktu itu belinya tuh di Matahari. Wih, keren dong. Pada waktu itu, kalau di zaman sekarang sih biasa banget ya, tapi pada Matahari. waktu itu Di Klaten yang paling di mewah, Klaten yo Matahari ku wis Matahari. paling paling oke gitu, paling Hmm, mewah. Jadi aku bawa baju, aku ingat sekali warnanya merah. hmm, Itu baju baru, warnanya merah, kayak sweater gitu. Itu dibeliin papa mama dengan penuh cinta dan kasih sayangnya hmm, buat aku. Tak bawalah baju itu ke rumahnya Bu E untuk menginap. hmm, Terus suatu ketika sore hari, aku dan juga saudara-saudara yang lain tuh mau mandi. Kan biasa Bu E, Simbah putriku itu punya aturan jam 4 itu cucu-cucu yang menginap di situ semuanya harus mandi. hmm, Jadi nanti jam setengah 5, jam 5 tuh semuanya sudah wangi, semuanya udah rapi. Mandilah kami jam 4. Nah, ketika kami mau pakai baju, aku punya satu saudara perempuan, tidak usah disebut namanya. Kalau dia nonton ya nggak apa-apa. Dia mau pakai bajuku yang hmm, baru itu. hmm, Dan mama selalu mengajarkan aku untuk berbagilah sama saudara. hmm, Kamu harus berbagi. Berbagi itu baik.
Eh, akhirnya baju baru aku itu dipakai sama saudaraku Hmm. ini, Hmm. gitu. Nah, aku pakai apa dong? Hmm. Aku waktu itu pakai baju sama celananya Simba, celananya Bu E. Hmm. Baju sama celana yang Udah kayak gede itu. udah itu usia pokoknya SD. Hmm. Emang SD. bisa SD kan aku dulu gemoy sekali. gendut banget ya? Ya wis. Heeh, nah, tapi pakai bajunya Bu E kan kayak klower-klower gitu loh. Nah, Kayak bajunya kan juga nggak bagus kan. Terus celananya juga pokoknya nggak bagus lah. hmm. Kebaya. Enggak, Hmm. bajunya tuh kayak kaos tuh sama celana kolor gitu loh. Hmm. Tapi baik baju maupun celananya tuh nggak bagus. Nggak bagus pokoknya. Itu membuat aku super klower gitu lah. Hmm. Nah, udah kami pakai baju lah. Itu aku pakai bajunya Simba yang klower itu. Hmm. Saudaraku pakai bajuku yang baru itu. Hmm. Dia suka. Dia happy. Dan aku Hmm. pun kasih ke dia. Maksudnya aku kasih izin ke dia untuk pakai baju itu. Hmm. Aku senang melihat dia senang. Dan aku bangga banget pada waktu itu. Ketika kami lagi nyisir, kami dibedai lah gitulah ya Hmm. anak-anak. Aku bangga banget pada waktu itu, Papi. Hmm. Yang bikin aku bangga adalah aku anak baik ya. Hmm. Oke. Aku sudah seperti yang mama suruh. Hmm. Aku baik. Aku Hmm. anak baik. Bangga banget aku. Aku mampu berbagi, memberikan apa yang jadi hakku. Aku kasihkan ke orang lain dan aku baik. Aku bangga. Dah. Setelah kami selesai sisiran, bedaan, terus keluarlah dari meja rias dari kamar ke ruang tengah. Di situ kumpul keluarga besarnya papa. Ya nggak usah aku sebutin di sini satu persatu ya. Muncul di ruang tamu itu udah duduk semuanya keluarga besarnya papa lagi nonton TV di ruang tengah. Hmm. Begitu keluar tuh dari kamar ke ruang tamu, respon dari keluarga besarnya papa ini tuh menyedihkan sekali. Hmm. Waktu itu mereka memuji saudaraku yang pakai bajuku itu. Dibilang pinter. Pinter memilih baju. Jadi dia pakai bajuku dan dibilang pinter. Sedangkan aku yang keluarnya belakangan, terus aku tuh diketawain seisi rumah. Sedih. Hmm. Oke guys, ini dulu. Sekarang kita ambilkan bajunya. Enggak usah. Bajunya udah nggak tahu di mana. Nggak usah pakai tisu. Tisu Ada. bisa mengeluarkan air. Ah, enggak. Uh, terus udah diketawain sama seisi ruangan. Terus dibilang kalau aku tuh bodoh. Hmm. Dan itu yang bilang tuh semuanya. Orang dewasa ya? Orang dewasa. Semuanya. Bilang kalau aku tuh bodoh. Karena aku nggak bisa memilih baju yang bagus. Dan aku bersedia pakai baju klowernya si Mbah itu. Baju klowernya Bu E itu. Guys, nangisnya no setting-setting guys. Aduh. Oke. Dikat lagi. Aduh. Oke. Ayo serius. Iya, iya. Jadi tuh mereka ngetawain aku tuh sampai sekarang tuh masih Sakit. enggak, masih inget semuanya. Posisinya. Posisinya, duduknya, Hmm. ketawanya mereka tuh kayak apa. Masih ingat. Masih. Tapi nggak apa-apa ya, aku udah maafin. Tapi aku masih ingat. Jadi tuh, itu mereka ketawain. Terus mereka bilang tuh, aku tuh anak yang bodoh. Ih, bodoh banget gitu loh. Padahal sebenarnya baik. Padahal, Karena mau membagi. iya. Membuat orang seneng gitu ya. Padahal, aku sebelum keluar ke ruang tamu itu aku bangga banget sama diriku. Hmm. Karena aku anaknya mama, aku Yang tuh baik.
aku mau berbagi gitu loh. Aku mau merelakan apa yang aku suka untuk orang lain. Aku kira aku keluar, aku bakal dipuji. Mm-mm. Kayak kamu anak yang baik gitu, kamu mau berbagi. Ternyata aku keluar, aku diketawain seisi rumah dan dibilang aku tuh bodoh. Waktu itu aku nggak bisa nangis kayak sekarang, Nggak ngerti. tapi sakit. Tapi aku Itu cuman diem aja tuh nge-freeze. Aku inget banget nge-freeze kayak di pintu gitu loh. Jadi ini tuh kayak ruang dalam kamar, meja rias. Ini tuh ada kayak pintu. Mereka tuh duduknya di sini, TV-nya tuh di sini. Aku inget banget pintunya tuh ada listnya kayunya tuh dicat warna hijau. hmm, Sekarang kayaknya udah ganti warna sih. Tapi aku berdiri di tengah-tengah pintu, nge-freeze sambil ngeliatin mereka semuanya ketawa sambil nunjuk-nunjuk terus bilang kalau iya anak ini bodoh gitu. Terus waktu itu aku cuma diem di situ. Terus kayaknya aku masuk ke dalam lagi baru untuk nangis. sedih, nggak bisa nangis waktu itu, nggak tahu kenapa ya aku nggak nangis ya. Cuman aku kayak sedih gitu loh. Wes, nah peristiwa itu udah berlalu, aku udah tumbuh dewasa, ya udah tak pikir peristiwa itu tuh nggak ngefek apa-apa di hidupku. Oke. Ternyata itu ngefek. Efeknya Ngefeknya itu gini, ketika aku remaja sama seperti usia anak-anak remaja pada masanya mm-mm. misalnya, aku tetap jadi Fani, tetap jadi anak yang baik-baik. Pada umumnya, mama memang membesarkanku seperti itu. Aku tetap jadi anak yang baik-baik gitu. Tapi ketika remaja aku naksir sama cowok misalnya, terus kemudian cowok ini ternyata nggak naksir sama aku mempertanyakan kayak, apa yang kurang dari aku ya? Oke. Oh baik itu nggak cukup ya? Apa ya ini sebutnya ya? Aku nggak Bukan tahu. trauma ya? Trauma. Tetap trauma ya? Itu namanya trauma nggak sih? Hmm, Kayaknya sih trauma. Jadi itu trauma trauma ya? masa kecil. Trauma masa Jadi kecil. gini, aku Oke, oke. bertanya-tanya kayak, apa yang kurang dari aku ya? Aku udah baik nih. Aku udah baik. Oh, mungkin aku kurang kurang pinter. Jadi aku belajar, pokoknya aku harus jadi anak yang pinter. Ini nggak Hmm, pernah puas gitu loh. hmm, Udah baik, aku merasa baik itu nggak cukup. Aku cari pinter. Oh, aku harus jadi pinter. Nanti aku udah baik, pinter, aku ngerasa nggak cukup sama itu. hmm, Oh, ternyata aku harus cantik. hmm. Oke. Aku harus cantik. Pokoknya aku diet. Itu sampai SMA lah aku diet pokoknya. Aku harus jadi cantik pokoknya. Dan benar waktu aku SMA, karena aku kecil, kecil banget masuk masuk kuliah tuh kan badanku kecil. Karena itu, aku merasa baik itu nggak cukup, harus pinter juga. Terus aku masih merasa nggak cukup juga, pinter tuh nggak cukup. Ternyata aku harus cantik. Oh, cantik tuh ternyata nggak cukup. Aku harus apa lagi nih sampai gila mikir apa yang harus ditambahkan ke diri aku supaya aku diterima sama cowok yang aku suka Hmm. misalnya atau sama komunitas gitu. Itu waktu remaja lah. Terus ketika kuliah, aku punya pacar yang lama itu pacarannya, Hmm. ya mungkin beberapa tahu, beberapa nggak usah tahu lah. Itu pun ketika dia, eh aduh nggak enak ngomongnya, ketika dia misalnya selingkuh atau apa, ya aku yang Menyalahkan ngaca, diri sendiri. aku yang ngaca kayak, Fani, kamu kurangnya apa ya? Kamu baik aja tuh nggak cukup loh Fani, kayak gitu. Jadi aku yang bertanya kayak, kamu masih ada kurangnya, makanya dia pilih si A atau dia selingkuh sama si ini ya seperti itu. Gitu. Nah, itu udah ya, pacaran udah. Terus habis itu di gereja. Aku sudah dewasa ini dan aku masuk ke sebuah gereja dan gereja kan Logosari ada 800-an kepala. Dan aku berusaha untuk memenuhi uh, ekspektasi mereka. Semua. Jadi apa yang mereka mau aku penuhi. Gitu. Itu awal aku di Logosari. Dan Gila sih.
Dan aku mencoba untuk menyenangkan semua orang, aku penuhin semua yang orang mau pokoknya. Sampai aku tidak menjadi diriku sendiri. Aduh, ini eksklusif, nggak pernah aku ceritain kemana-mana. Gitu, itu trauma masa kecil. Terus, kenapa kok aku bisa ketemu sama traumanya? Karena di sela-sela aku sekitar 1 tahunan ini, 1 tahunan yang lalu lah, di sela-sela stresnya aku karena memenuhi ekspektasi banyak orang dan mencoba mengubah diriku menjadi Fani yang sempurna, karena aku merasa nggak cukup tadi, baik aja nggak cukup, tulus aja tuh nggak cukup gitu. Pemahaman dari kecil kan kayak gitu. Aku sama adikku Sasa, kami ke Gramet healing, kami cari buku, dan aku dapatlah satu buku yang mengubahkanku. Kita ambilkan bukunya. Nggak, nanti jadi promosi buku. Bukunya itu gambarnya tuh manusia yang ada kepompongnya, jadi manusia itu di dalam kepompong gitu. Buku itu mau mengajari orang untuk keluar dari kepompong. Dan menemukan trauma masa kecil. Jadi bukunya itu tuh isinya semuanya meditasi full. Jadi ada 1 cara meditasi, nanti 2 cara meditasi, 3 cara meditasi yang yang itu ya. berbeda-beda. Dan aku ikutin semua meditasi itu, dan di meditasi keempat aku menemukan. Jadi meditasi yang keempat itu di dalam suasana yang tenang, tidak ada gangguan, rileks, fokus, meditasi. Aku diminta untuk kembali ke momen yang paling menyakitkan di hidupku. Aku pikir ketika sebelum mulai meditasi, aku bakalan masuk ke peristiwa, misalnya aku waktu putus cinta lah, atau aku waktu berjuang untuk berproses di gereja atau apa. Ternyata enggak. Ternyata ketika aku meditasi itu, aku dikembalikan ke adegan tadi yang masa kecil aku terpaku di pintu tadi. Gitu. Ternyata itu sumber dari segala masalah di hidupku. Trauma itu, Babi, ternyata. Oh, ternyata tuh trauma tuh bisa digali sedemikian Bisa tajam digali ya. sedemikian tajam, tapi prosesnya lama. Aku aja kan dari meditasi itu kan aku mengulang meditasi. Jadi ada banyak meditasi di buku itu. Terus meditasi 1 pun itu bisa diulang beberapa kali. Meditasi yang kedua diulang beberapa kali. Dan aku nemuin traumaku itu ternyata di cara meditasi 4, dan itu pengulangan. Sampai aku ketemu, oh ya Tuhan, ternyata itu traumanya. Makanya aku nggak pernah cukup. Dari situ semuanya aku sadar, semuanya aku langsung bisa menarik tali gitu. Aku sadar semua, kayak ketika aku remaja aku naksir sama cowok misalnya, dan cowok itu nggak naksir aku, no, bukan karena ada sesuatu yang kurang dari diriku yang perlu ditambah-tambah, enggak. Ya memang karena emang nggak, bukan itu aja jodohnya gitu, bukan itu aja pasangannya. Gitu loh. Terus ketika aku mengingat lagi pacaranku yang lama itu, dan dia beberapa kali selingkuh gitu, sebenarnya bukan akunya yang harus bercermin tentang apa yang kurang dari aku, tapi emang dia punya habit begitu. Dianya yang punya habit begitu. Tapi selama beberapa tahun itu aku yang ngacat. Gitu. Dan sekarang ketika aku di gereja, aku sadar bahwa ada 800 kepala di GKJ Logosari tempat aku melayani sekarang. Dan nggak bisa aku mengikuti 800 itu. Makin gila. Aku gila, aku ngikuti semuanya. Aku ketemu sama si A, aku berubah jadi bunglon. Aku ketemu sama si B, aku jadi macan. Aku, emang aku apa? Dan baru sekitar 1 tahun ini aku menjadi Fani. Setelah authentic. Yes. Aku pakai baju yang aku suka. Karena sama awal pelayanan aku nggak kayak gitu. Mendengarkan kata orang. Orang bilang, kamu harus pakai baju ini. Aku pakai baju itu. Selama setahun ini, mungkin jemaat melihat aku, kok Bapak ini agak berbeda ya. Karena aku menjadi diri.
Bu Fani tolong dong pakai baju polkadot, diturutin. Tak turuti. Gila nggak? Gila sih itu. Gila. Ekspektasinya banyak sehingga ekspektasi banyak dan diri terbatas. Jadinya gila. Dan sekarang aku udah lebih lega karena Oke. aku sudah mencoba untuk melepaskan semua itu. Jadi ternyata aku nggak perlu nuruti semua orang. Ada tempat-tempat tertentu atau kepada orang tertentu aku harus mengatakan no, aku nggak suka itu. Aku punya pendapat lain. Aku nggak mau pakai baju yang kamu pilih gitu. Kamu perhatiin, aku awal pelayanan nggak pakai stola. Saiki nggo stola terus. Saiki aku nganggo stola. Why? Kenapa aku di awal pelayanan aku nggak pakai stola? Kenapa? Karena di gereja Telogosari belum pakai stola. Dan aku mengikuti itu. Ikutin aja gitu. Sekarang aku pakai stola. Kenapa? Itu memang simbol liturgis, ada maknanya. Kenapa aku nggak pakai? Kalau aku mau pakai, ya aku pakai. Gitu. Oke. Jadi sekarang aku lebih lega. Karena aku udah ketemu sama trauma masa kecilku. Gitu. Jadi itu yang mengubahkan beberapa waktu ini. Kira-kira 1 tahun ini. Padahal aku pelayanan di Telogosari kan dari tahun berapa aku datang ke Telogosari. Ya, jadi lebih lega. Jadi Lega. lebih enak. Lega banget. Aku udah ngerti batasan. Aku ngerti kapan aku ngomong enggak, aku nggak mau. Dulu aku semuanya akan aku iyain. Semuanya lah orang ngomong apa aku enggak. Iya, siap. Sekarang aku bisa ngomong boten nyuwun pangapunten gitu. Oke. Jadi itulah pentingnya untuk menggali trauma sedemikian dalam. Betul. Kayaknya menarik nanti kalau Bu Fani ini bikin satu kelas gitu ya untuk menggali trauma yang mungkin kalau orang sekarang bingung kenapa kok ya aku sekarang kok gini ya, kenapa kok aku tuh sering gini, aku nggak tahu sebabnya kok aku menjadi orang yang kayak gini gitu. Mungkin ada trauma di masa lalu yang belum tergali dan belum disadari. Bisa tuh pakai meditasinya dari kelas. Jadi meditasi yang tadi sampai aku nemuin trauma masa kecilku itu, habis aku ketemu ke adegan itu, diulangi lagi meditasinya, kayak diimajinasikan, dibikin reka adegan peristiwa yang sama. Kemudian aku, Fani yang dewasa ini, ketemu sama inner childku. Jadi aku yang Fani dewasa ini, di dalam reka adegan itu, ketemu sama si Fani kecil. Jadi aku masuk gitu loh ke ceritanya. Iya. Kayaknya pernah ya dulu ya. Bu Hendri itu kan sering diajari juga di kampus dulu. Jadi aku Fani dewasa ini dimasukkan ke dalam reka adegan itu, ketemu sama Fani kecilnya. Iya. Tahu nggak yang aku lakuin apa? Jadi tuh reka adegannya sama. Masih seperti cerita yang tadi aku ceritain itu, si Fani kecil ini lagi diketawain dan dibilang bodoh di tengah keluarga besarnya itu. Pas dia lagi nge-freeze di tengah pintu itu, si Fani dewasa ini aku datang. Kan dia masih kecil nih, masih usia SD lah gitu. Aku datang, terus aku gandeng anak itu, aku ajak keluar dari rumah itu. Di luar, aku kayak kasih tahu ke dia gitu loh. Kalau kamu ngerasain apa, Nak? Kamu lagi ngerasain apa sekarang, divalidasi dulu perasaannya. Kamu sedih ya? Kamu kecewa ya? Kayak gitu. Jadi diajak ngomong. Iya. Diajak ngomong. Pernah. Kamu sedih ya? Kamu kecewa ya? Karena keluarga ngetawain kamu gitu. Terus habis itu aku bilang, si Fani dewasa ini ngasih tahu ke Fani kecil itu kalau kamu berharga. Kamu berharga. Kamu baik, kamu tulus, itu udah baik, itu udah cukup. Percaya sama kakak ya, itu udah cukup. Aku harus ngasih tahu si Fani kecil ini sampai dia paham.
oh kamu cukup, kamu berharga. Nanti kamu tumbuh jadi orang yang dewasa, percaya kalau baik, tulus, itu dicukup. Kamu spesial. Kamu nggak perlu jadi apapun. Nggak perlu jadi yang gimana-gimana. Jadi makanya sampai direka adegan itu, diimajinasikan itu bahwa si anak itu paham gitu sama omongan kita. Ya senyum ya gitu, senyum ya. Kamu spesial. Udah tinggalkan anak itu supaya dia bertumbuh. Dan Bener, baik. ternyata itu ngefek ke aku. Jadinya sembuh. Masih nangis. Ya kan, Ya karena itu masih. anu Ya ya, kan lukanya kan lukanya masih. masih ya. Kalau Tapi dikorek gini kan luka tapi lagi. kan sudah paham si Fanny kecil itu kalau Oke. dia berharga. Nah, Oke. ini cukup penting karena Oke. tadi aku menyebutkan trauma masa kecilku dan yang menyakitiku itu adalah memang aku tadi juga sebut karena keluarga besar papa. Dan kalau di sini ada keluarganya papa yang pada waktu dan mengingat pada waktu itu ngetawain aku dan bilang aku bodoh, nggak apa-apa, aku memaafkan semuanya, aku tetap menyayangi kalian sampai sekarang, nggak apa-apa, terima kasih untuk pembelajaran berharga yang diberikan, jadi aku maafin semuanya, jadi bukan berarti terus aku benci gitu ya, enggak, aku sudah menerima semuanya. Oke. Sudah. Jadi guys, kesimpulannya yang pertama, jangan pernah menuntut orang lain untuk menjadi apa yang ideal menurut. Jangan pernah. Yang kedua, ketika ada orang yang menuntutmu untuk menjadi orang lain, kamu Nggak harus ikutin. harus ikutin. Kecuali kalau masukannya itu bisa Ya. menjadikan dirimu menjadi versi terbaik. Mm-mm. Tetapi kalau masukannya atau kritikannya membuatmu menjadi orang lain, Jangan diikutin. jangan diikut. Tetap jadi dirimu sendiri. Tetap jadi dirimu apa sendiri. adanya kamu berharga, kamu cukup. Tuhan Kamu menciptakanmu spesial. istimewa.